Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 72 orang lain yang diutusnya berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia berkata kepada mereka, "Panen memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan panen itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk panennya. Pergilah, lihatlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Jangan membawa kantong uang, karung, atau sandal, dan jangan membawa orang hebat di jalan. Jika kamu masuk ke rumah orang yang suka memberi, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jika orang yang suka memberi, salammu akan tinggal padanya, tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah di rumah itu, dan makanlah dan minumlah apa yang dihidangkan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah kamu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Jika kamu masuk ke suatu kota dan mereka menyambut kamu, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang sakit di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Jika kamu masuk ke suatu kota dan mereka tidak menerima kamu, pergilah ke jalan-jalan dan katakan, debu kotamu yang melekat pada kaki kami, yang kami kipaskan terhadapmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, hal itu akan terjadi lebih dapat ditoleransi bagi Sodom pada hari itu daripada bagi kota itu. 72 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami oleh karena namamu. Yesus berkata, aku telah melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Lihatlah, aku telah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan melawan kekuatan penuh musuh, dan tidak ada yang akan membahayakanmu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Tema permenungan kita pada hari Minggu biasa yang ke-14 ini adalah rendah hati menjadi kunci utama dalam menjalankan misi Tuhan. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan bersama tadi, hemat saya ada dua hal penting yang menjadi kata kunci permenungan kita pada kesempatan ini, yakni yang pertama tentang makna perutusan yang sesungguhnya, dan yang kedua tentang kuasa Allah. Kita lihat yang pertama tentang makna perutusan. Di bagian awal Injil tadi dikatakan bahwa Yesus mengutus ke-70 muridnya dan menyuruh mereka pergi berdua-dua. Kata pergi di sini kalau diartikan secara spiritual
tidak hanya sekedar bergerak secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak. Tetapi lebih kepada sebuah tindakan ketaatan, perutusan atau panggilan untuk melaksanakan kehendak Allah. Atau dalam arti lain, perutusan para murid itu mau menunjukkan bahwa pewartaan Injil sesungguhnya bukan misi pribadi para murid, tetapi merupakan karya bersama dalam melaksanakan kehendak Allah. Bahwa Allah mengikut sertakan dirinya di dalam diri para murid dalam karya pewartaan atau perutusan para murid itu. Sangat jelas apa yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi, bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Yesus tidak hanya sekedar mengutus, tetapi rohnya itu ada di dalam diri para murid yang diutusnya. Sehingga bukan misi pribadi para murid yang diwartakan, tetapi misi Allah yang diberikan kepada para murid. Dan para murid mewartakan misi Allah itu kepada orang-orang yang dimana mereka diutus. Melihat situasi ini, kira-kira bagaimana dengan perutusan kita di zaman ini? Hemat saya, perutusan kita tidak jauh berbeda dengan perutusan para murid tadi. Bahwa kita sekalian juga diutus oleh Allah sendiri untuk berani menghadirkan figur Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta, penuh damai, penuh sukacita di dalam kehidupan bersama. Entah itu di dalam keluarga kita, di dalam komunitas, masyarakat, atau di mana saja kita berada. Kita dituntut untuk berani membawa misi Allah, bukan misi pribadi kita masing-masing. Kita berani menghadirkan wajah Allah di dalam kehidupan bersama. Dan itulah makna perutusan yang sesungguhnya, yakni menghadirkan wajah Allah di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang kuasa Allah. Dikatakan bahwa sesudah menyelesaikan misinya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Kembali bukan hanya sekedar kembali, tetapi kembali dalam arti membawa situasi baru, membawa suasana baru, atau menghadirkan sesuatu yang baru, yang tentunya sesuatu yang menciptakan sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain, bukan pemberontakan, bukan kekacauan atau kesombongan. Bukan, tetapi kedamaian dan kebahagiaan bagi orang lain. Dan perutusan para murid itu dalam refleksi saya sejatinya adalah suatu perutusan dengan misi perdamaian. Berani menunjukkan kuasa Allah dan berani menghadirkan wajah Allah di dalam perjumpaan dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, satu pengalaman menarik yang dialami oleh para murid dalam perutusan mereka adalah soal kesaksian mereka tentang setan-setan yang takluk ketika mendengar nama Yesus. Ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa kuasa Allah itu melampaui ruang dan waktu. Ia sungguh-sungguh hadir di dalam setiap perutusan para murid. Sehingga ketika diutus, para murid berani bergerak, baik secara fisik maupun secara spiritual. Dan ketika kembali dari perutusan itu, para murid begitu sukacita menghadirkan wajah Allah dan menunjukkan kuasa Allah di dalam diri sesama. Lantas, apa pesan untuk kita sekalian? Hemat saya ada 3 hal. Yang pertama, kita diminta untuk selalu menghadirkan wajah Allah di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Apapun pekerjaan kita atau apapun bentuk perutusan kita, mesti mampu menghadirkan wajah Allah. Yang kedua, milikilah hati yang terbuka bagi orang lain. Karena misi utama kita adalah memperlihatkan hati Allah yang penuh belas kasih, penuh kedamaian, penuh cinta kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan yang ketiga, bersukacitalah dan bergembiralah karena kita dipilih oleh Allah untuk menjalankan misinya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.